قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Kita sekarang di pelajaran yang keempat dari pelajaran fikih di Madrasah Alimnil Islam atau Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Pada pelajaran yang lalu telah kita jelaskan bagaimana pentingnya sholat, bagaimana sholat itu kedudukannya di dalam Islam. Telah kita jelaskan juga bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam diantaranya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar ia dan keturunannya menjadi orang yang selalu mendirikan sholat. Dan kita katakan juga bahwasannya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika seseorang sholat namun melakukan perbuatan keji dan mungkar, jika ia tidak sholat maka akan lebih keji lagi dan akan lebih mungkar lagi. Nah, ini yang harus kita mengerti. Dan juga sholat adalah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Kalau sholatnya bagus maka semua amalannya akan bagus. Kalau tidak bagus maka tidak bagus. Sekarang pelajaran kita akan berkaitan dengan sholat. Pelajaran kita akan berkaitan dengan sholat dan akan kita mulai dari pelajaran at-taharah, yaitu pelajaran sebelum sholat. Sebelum sholat kita harus bersuci terlebih dahulu. Karena sholat diwajibkan sebelumnya hal-hal yang menghilangkan semua hal yang dapat mencegah sahnya sholat tersebut. Nah, caranya adalah dengan bersuci, membersihkan badan kita, membersihkan pakaian kita dan sebagainya. Bersuci apa artinya? Bersuci artinya, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan at-taharah. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan at-taharah. At-taharah secara bahasa artinya adalah al-khulus minal adran al-hissiyah wal ma'nawiyah, yaitu membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang hissiyah, yang terlihat, yang tampak, dan juga ma'nawiyah, yang tidak tampak. Ini adalah arti daripada at-taharah. Kemudian at-taharah secara syar'i atau secara istilah para ahli fikih artinya adalah at-taharah raf'u hadatsin aw izalatu khabatsin aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima. Raf'u hadath, mengangkat hadat. Raf'u hadatsin aw izalatu najasin, atau menghilangkan najis, atau yang di dalam makna menghilangkan najis dan mengangkat hadas, atau yang dalam bentuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa maksud perkataan ini? Maksud perkataan ini adalah raf'u hadath. Al-hadath artinya adalah sesuatu yang mencegah syai'un yamna'u sihhatas shalah. Sesuatu yang mencegah sahnya salat. Itu disebut dengan al-hadath. Kalau yang mencegah sahnya salat tersebut adalah sesuatu yang mewajibkan kita mandi besar, maka disebut dengan al-hadathul akbar. Kalau sesuatu tersebut yang mencegah sahnya salat kita mewajibkan kita untuk berwudu, maka disebut dengan al-hadatsu al-asghar, hadas yang kecil. Jadi hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-hadatsul akbar dan yang kedua adalah al-hadatsu al-asghar. Nah, ini artinya raf'u hadath, mengangkat sesuatu yang mencegah sahnya salat. Raf'u hadath. Baik hadas besar seperti junub, seperti orang haid, ya, dan sebagainya. Haid itu diangkatnya dengan mandi. Kemudian kalau orang yang tidak punya wudu karena dia buang air kecil dan sebagainya, maka ini disebut dengan hadas kecil. Ini disebut dengan hadas kecil. Thayyib. Al-hadath tidak terlihat. Wasfun ma'nawiyun. Sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kalau seorang junub tidak terlihat, tidak ada kotoran di badannya, tidak ada sesuatu yang tampak di tubuhnya. Orang yang wanita yang haid ketika misalkan dia
sudah selesai haidnya, dia membersihkan kemaluannya. Selesai, tidak terlihat apa-apa. Tidak ada sesuatu yang tampak darinya. Junub, dia bersihkan kemaluannya, tidak ada yang tampak. Dia sama seperti orang lain. Tapi di situ ketika dia belum mandi, maka ada sesuatu yang mencegah sahnya sholat. Nah, hal yang mencegah sahnya sholat ini disebut dengan al-hadatsu al-akbar. Al-hadath, sesuatu yang tidak tampak. Berbeda dengan yang berikutnya, izalatu najas atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Najis itu tampak, terlihat. Najis seperti air kencing, kemudian kotoran manusia, ya, dan juga hal-hal lainnya yang najis seperti darah, kemudian seperti kotoran hewan dan sebagainya. Semua hal yang najis tersebut bisa dilihat. Kita melihat hal tersebut. Ada sesuatu yang kotor, yang tampak. Nah, itu disebut sesuatu yang memang najis, yang keluar dan harus dibersihkan. Ya, beda dengan misalkan air mani ketika junub. Air mani suci, tidak najis, ya. Tapi orang yang keluar air mani harus wajib mandi besar karena ada hadas tadi. Hadas, bukan najis. Jadi kalau najis terlihat dan tampak. Kemudian au ma fi ma'nahuma, atau yang ada di dalam arti daripada, atau yang dimaksudkan seperti dia dalam rangka mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi dalam rangka itu. Ya, walaupun dia tidak mengangkat hadas. Contohnya tayamum. Tayamum membolehkan kita untuk sholat. Tetapi tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas. Maka kalau ada orang junub, dia tidak punya air misalkan. Dia dalam perjalanan di padang pasir tidak ada air contohnya. Atau dia sedang sakit tidak bisa kena air. Maka di sini dia tayamum. Dia dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar. Dia bertayamum. Tujuan tayamum apa? Tujuan ia tayamum adalah untuk membolehkannya sholat. Dia harus tayamum untuk sholat. Namun jika misalkan 10 hari sakitnya sembuh, atau dia setelah 10 hari ketemu air yang bisa ia pakai untuk berwudu atau untuk mandi besar, maka di sini dia wajib mandi besar, dia wajib untuk berwudu. Jadi tayamumnya yang dulu itu tidak mengangkat hadas besarnya. Jadi dia tetap harus mandi kalau dia sudah hilang hal yang menyebabkan dia tayamumnya. Maka di sini disebut dengan dalam arti mengangkat hadas, seperti mengangkat hadas. Kemudian berikutnya dalam bentuk, au suratuhuma, yaitu bentuknya, bentuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Seperti apa? Misalkan ketika kita berwudu, hal yang menghilangkan hadas kecil, kalau wudu menghilangkan hadas kecil, itu adalah basuhan yang pertama. Ketika saya membasuh pertama kali tangan kita, muka kita semua, itu setelah kita membasuh yang pertama itu sudah menghilangkan hadas. Nah, kalau basuhan yang kedua atau basuhan yang ketiga tidak menghilangkan hadas. Karena apa? Karena hadas sudah hilang. Jadi apa yang mau dihilangkan? Tapi tetap dianggap bersuci juga. Walaupun dia tidak menghilangkan hadas, tidak mengangkat hadas maksud saya. Dia tetap dianggap bersuci karena bentuknya sama-sama mencuci muka. Ketika misalkan seseorang yang sudah punya wudu, saya ada wudu. Kemudian setelah saya ada wudu, saya ingin wudu lagi. Ya, karena sunnah memperbaharui wudu. Wudu dalam keadaan suci, saya tidak ada hadas, suci. Tapi saya ingin berwudu lagi. Maka wudu saya yang kedua ini disebut seperti bentuk mengangkat hadas dan dimasukkan ke dalam definisi thaharah atau definisi mengangkat hadas. Mudah-mudahan ini jelas. Kemudian pelajaran berikutnya adalah tentang al-wudu. Al-wudu artinya adalah ghaslul a'dha al-arba'ah biniyatin makhsusah. Ya, wudu secara bahasa dari al-wada'ah atau an-nadhafah, yaitu kebersihan. Secara istilah para fuqaha. Jadi kalau ada definisi bahasa dan istilah, ini perlu kita ketahui ada perbedaan. Yang dipakai adalah yang istilah yang menurut para fuqaha, tapi tentunya ada hubungannya dengan bahasa. Secara syariat, arti daripada wudu adalah ghaslul a'dha'il arba'ah bihai'atin makhsusah atau biniyatin makhsusah ma'at tertib, yaitu membasuh 4 anggota tubuh
dengan niat dan juga dengan berurutan. Itu adalah al-wudu. Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini adalah firman Allah Azza wa Jal, yaitu orang-orang yang, wahai orang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, basuhlah muka-muka kalian, dan kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Dan juga Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwa orang yang berwudu, keutamaannya adalah wudu tersebut menghilangkan dosa-dosanya. Dosa-dosa kecilnya yang dia suka melihat yang diharamkan, misalkan ada sesuatu yang dia lihat dan sebagainya yang haram, tangannya yang melakukan keharaman dan sebagainya, Allah dengan wudu dia akan terbasuh dan akan tersucikan. Tentunya dosa kecil. Kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat wudu. Apa saja syarat wudu? Sebelum membahas syarat wudu, apa yang dimaksud dengan syarat? Asyarat artinya adalah al-alamah. Asyartu al-alamah. Syarat artinya adalah tanda. Kemudian itu secara bahasa. Secara istilah, menurut para ahli fikih apa artinya? Artinya adalah ma yalzamu min adamihil adam. Kalau sesuatu itu tidak ada, maka tidak ada. Wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Kalau ada, syarat tersebut ada, itu tidak berarti ada atau tidak ada. Ya, jadi kalau misalkan saya contohkan, misalkan kita katakan syarat sholat contohnya. Misalkan seseorang ingin sholat. Syarat seseorang ingin ketika sholat adalah dia menutup aurat. Jadi kalau tidak ada menutup aurat atau tidak ada menghadap kiblat, maka tidak ada sholat. Walaupun dia sholat seperti orang sholat, dia takbir, dia ruku, dia sujud, tidak dianggap sholat. Kenapa? Tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Nah, ketika tidak memenuhi syarat, tidak dianggap sholatnya, walaupun dia sholat. Tidak ada sholat. Kenapa? Karena tidak ada syarat, tidak ada menutup aurat, tidak ada menghadap kiblat, berarti tidak ada sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada menghadap kiblat, saya sekarang menghadap kiblat, belum tentu saya sholat. Jadi kalau ada menghadap kiblat tersebut, kalau ada menutup aurat tersebut, belum tentu saya sholat. Jadi itu, kalau ada belum tentu ada, bisa tidak ada. Kemudian setelah itu yang dimaksud dengan syarat secara bahasa, atau bisa secara istilah fuqaha, atau dikatakan juga ma tatawaqqaf alaihi sihhatul ibadah, sesuatu yang sahnya suatu ibadat itu tergantung dari hal tersebut. Jadi kayak menghadap kiblat tadi saya katakan, ibadah itu akan disebut sah jika ia terpenuhi syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka ibadah tersebut tidak sah. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat salat. Dan kemudian saya ingin ingatkan bahwa kita di sini insya Allah akan mempelajari tentunya fikih kita atau tata cara salat kita, tata cara wudu kita dengan menurut madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena kita dari tempat yang di sana banyak atau di sana bermadhab Syafi'i, dan tentunya beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama dari salafus saleh, maka kita juga memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman ulama salafu as-saleh. Jadi nanti di sini kalau ada saya koreksi, nanti saya akan sesuaikan dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diketahui di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama di sini adalah syarat wudu dikatakan di buku niat, tapi ini bukan termasuk syarat dalam madhab Syafi'i. Tentunya ada perbedaan pendapat di sini, ya. Dan di dalam madhab Syafi'i niat termasuk rukun wudu, bukan syarat. Ini yang pertama, ya. Kemudian menggunakan air suci. Air suci adalah
air yang manaba'a minal ard, yang tampak dari dasar bumi, ya, yang keluar dari bumi, wa manazala minas sama, dan turun dari langit. Itu adalah air yang suci. Jadi semua air yang dari bumi asalnya dan dari langit, maka itu suci. Seperti air sumur, air hujan, air laut, dan sebagainya. Dan tidak bercampur tentunya dengan najis. Dan ini akan dijelaskan nanti insya Allah. Kemudian menghilangkan sesuatu yang menutupi kulit. Jadi saya akan jelaskan bahwa syarat-syarat wudu, ya, ini silahkan dicatat bahwa syarat wudu ada 5. Ya, dikatakan oleh seorang ulama, lahu syurutun khamsatun tahuruma. Ada 5 syarat wudu. Yang pertama, sucinya air. Suci mensucikan. Air itu ada yang suci mensucikan. Jadi air ada bagiannya. Yang pertama, suci mensucikan. Ini yang pertama. Air suci mensucikan yaitu air mutlak, air yang tidak dipakai, yang bisa dipakai untuk berwudu, yang bisa mensucikan. Dia suci dan dia mensucikan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada air tahirun ghairu mutahhir, yaitu suci dan tidak mensucikan. Ini terbagi menjadi 2. Ada air yang disebut dengan musta'mal, yaitu yang sudah dipakai, ya. Air yang sudah dipakai dan dia sedikit dipakai untuk apa? Untuk berwudu. Maka air tersebut kalau sedikit kita pakai untuk berwudu yang wajib, maka di sini sudah disebut dengan air yang sudah dipakai dan dia suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau kena tidak usah tidak dianggap najis, tapi dia tetap suci. Kemudian berikutnya adalah air yang khalatahu syai'un minat tahirat, yaitu yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci seperti Pepsi, Coca-Cola, air kelapa misalkan. Itu air tapi dia suci dan tidak mensucikan. Kemudian air yang najis, yaitu yang bercampur dengan najis. Terbagi menjadi 2. Kalau air tersebut sedikit, ya, 2 kullah, di bawah 2 kullah, seperti 200 literan, kurang lebih 216 liter, kurang lebih, misalkan, maka air tersebut kalau tercampur sedikit saja dengan najis, maka sudah berubah menjadi najis. Kalau banyak, di atas 200 liter, 216 liter kurang lebih, itu tidak najis, selama dengan syarat tidak merubah rasa, tidak merubah bau, tidak merubah warna. Jadi ini yang penting untuk dipakai. Jadi yang bisa dipakai untuk berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian lahu syurutun khamsatun tahuruma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima. Kemudian orang yang berwudu itu mumayyiz, yaitu yang sudah berakal, dan yang ketiga syaratnya adalah seorang muslim. Wa adamul mani'i min wusuli ma'in ila basyaratil maghsuli. Kemudian tidak ada yang mencegah sesuatu dari sampainya air ke kulit. Ini yang sampai ke kulit dalam banyak hal apa saja. Perempuan biasanya memakai sesuatu itu mencegah masuknya air ke kulit, maka itu juga merupakan syarat wudu untuk dihilangkan dulu kalau kita mau berwudu. Sesuatu yang bisa mencegah masuknya air ke dalam kulit atau anggota-anggota wudu. Wa adamul mani'i min usuli ma'in ila basyaratil maghsuli wa yadkhulul waqtu lidaimil hadath. Kemudian masuk waktu untuk orang yang hadath. Orang yang daimil hadath yaitu orang yang selalu berhadath. Kemudian setelah itu lidaimil hadath wa adda minha ar-rafi'i raf'al khabath. Nah, ini adalah 5 hal yang merupakan syarat daripada wudu atau syarat-syarat wudu. Mudah-mudahan jelas, ya. Dan berikutnya nanti akan kita bahas tentang sifat-sifat wudu dan juga sunnah-sunnah wudu. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan jelas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan. Allahu a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun